persoalan bertumbuh. Mau junior harus bertumbuh, mau senior harus bertumbuh. Baru 1 minggu jadi orang Kristen harus bertumbuh. Sudah tua, sudah 50 tahun jadi orang Kristen harus terus bertumbuh. Tidak ada satu usia, tidak ada satu tingkat kerohanian, tidak ada satu tingkat pelayanan atau jabatan pelayanan yang bisa membebaskan orang Kristen dari kewajiban untuk bertumbuh. Semua orang harus bertumbuh. Kalau saudara belajar firman dan dengar firman, tujuan akhir harus mengalami pertumbuhan. Kalau begitu, syarat supaya bertumbuh harus Kristen sejati. Yang belum Kristen sejati jangan harap pertumbuhan. Kalau sudah Kristen sejati, bagaimana cara bertumbuh? Pertama, buang dosa. Kedua, rindu akan firman, air susu rohani. Kalau saudara melakukan itu, tidak mungkin tidak bertumbuh. Selamat bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami berikan hati yang baik, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan, supaya firman ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kami mengerti dan lebih-lebih melakukan firman ini dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami sadar bahwa setan juga pasti bekerja waktu kami mendengar firman Tuhan. Lindungilah kami dari pekerjaan si jahat, supaya tidak ada di antara kami yang menjadi sia-sia mendengar. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan benar-benar firman-Mu yang disampaikan pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus 2 ayat 1-3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan pada kita hari ini, dan berbahagialah setiap orang yang bukan hanya mendengar, tapi merenungkannya dalam hidupnya setiap hari. Bertumbuh dalam Kristus. Saudara, berbicara soal bertumbuh atau pertumbuhan, firman Tuhan mengajarkan atau memerintahkan agar orang Kristen selalu mengalami pertumbuhan di dalam berbagai macam aspek kerohanian. Alkitab banyak bicara soal bertumbuh di dalam banyak aspek. Misalnya bertumbuh di dalam iman. Kalau kita lihat 2 Korintus 10 ayat yang ke-15, dibilang, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, imanmu makin bertumbuh. Bertumbuh dalam iman. Kalau kita lihat Kolose 1 ayat 10, di sana dikatakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan. Bertumbuh dalam pengetahuan. Tadi tumbuh dalam iman. Selanjutnya tumbuh dalam pengetahuan. Lalu di 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam pengetahuan. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Ada banyak aspek di dalam Alkitab yang mana orang Kristen harus mengalami pertumbuhan. Bahkan nats pembimbing kita tadi juga menyinggung persoalan bertumbuh. Perhatikan 1 Petrus 2 ayat yang kedua.
Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Olehnya kamu bertumbuh. Berarti soal bertumbuh itu adalah persoalan yang sangat ditekankan, sangat diperintahkan di dalam kitab suci. Nah, semua orang Kristen itu harus terus bertumbuh. Tidak peduli dia sudah berapa lama jadi orang Kristen, dia harus terus bertumbuh. Tidak peduli kedudukannya di dalam agama, setinggi apapun dia terus bertumbuh. Tidak peduli dia sekolah sudah sampai S berapapun dalam dunia teologi, harus terus bertumbuh. Semua orang Kristen harus bertumbuh. Saudara-saudara, Petrus menulis surat ini untuk orang-orang yang kelihatannya hidupnya sudah bagus. Keadaan rohaninya sudah bagus. Bagusnya rohani dari penerima surat Petrus ini terlihat dari pasal 1 ayat 22 dan 23. Dibilang begini, karena kamu telah menyucikan dirimu. Mereka sudah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Mereka taat kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Mereka mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali. Mereka telah lahir baru, bukan dengan benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman yang hidup dan yang kekal. Mereka sudah menyucikan diri. Mereka sudah dilahirkan kembali. Mereka sudah taat dalam kebenaran. Mereka sudah mengamalkan kasih persaudaraan. Artinya hidup orang-orang ini sudah bagus. Hidup orang-orang ini sudah rohaninya sudah luar biasa. Meskipun demikian, saudara-saudara, tetap ada nasihat supaya mereka terus bertumbuh. Itu berarti tidak ada tingkat rohani macam apapun yang membebaskan seorang dari persoalan bertumbuh. Mau junior harus bertumbuh, mau senior harus bertumbuh. Baru 1 minggu jadi orang Kristen harus bertumbuh. Sudah tua, sudah 50 tahun jadi orang Kristen harus terus bertumbuh. Tidak ada satu usia, tidak ada satu tingkat kerohanian, tidak ada satu tingkat pelayanan atau jabatan pelayanan yang bisa membebaskan orang Kristen dari kewajiban untuk bertumbuh. Semua orang harus bertumbuh. Jadi anak yang baru mulai masuk katekisasi, jangankan itu sekolah minggu, harus bertumbuh. Tapi yang sudah usinda, usia indah pun harus bertumbuh. Pak Pendeta mau bertumbuh bagaimana? Sudah tua begini? Iya, secara fisik sudah tua. Tapi secara rohani, tidak peduli usia tua, harus terus bertumbuh. Kita baru stop mengalami pertumbuhan setelah jadi almarhum. Maka bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam hal rohani, sifatnya wajib bagi orang Kristen. Nah, saya terkait dengan ini saya mau bicarakan 2 hal. Pertama adalah syarat pertumbuhan. Ketika kita berbicara tentang pertumbuhan secara rohani, Petrus menyisipkan semacam persyaratan di sana. Apa syaratnya? Mari perhatikan ayat 2 dan 3 bacaan kita tadi. Olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dengan kata lain begini, kamu baru bisa bertumbuh kalau kamu sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh mengecap kebaikan Tuhan, kamu tidak bisa bertumbuh. Apa yang kamu buat atau apa yang diperbuat padamu tidak bisa membuat kamu bertumbuh. Kalau kamu tidak benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Nah, apa artinya benar-benar mengecap kebaikan Tuhan?
Bukankah semua orang mengecap kebaikan Tuhan? Orang kafir sekalipun sebenarnya mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat contoh Matius 5 ayat 45, dikatakan di sana, Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang tidak benar. Bapamu di surga menerbitkan matahari, menurunkan hujan. Apakah matahari dan hujan hanya bisa dinikmati oleh orang percaya? Tidak. Orang kafir pun, ateis pun, komunis pun, animisme pun, bukankah semuanya dapat matahari dari Tuhan? Bukankah semuanya dapat hujan dari Tuhan? Bukankah semuanya mendapat napas hidup dari Tuhan, makan minum dari Tuhan? Jangankan itu, binatang-binatang saja mengecap kebaikan Tuhan karena mereka menerima semua makanan dari Tuhan. Berarti kalau hanya bicara soal mengecap kebaikan Tuhan, semua kita mengecap kebaikan Tuhan. Percaya atau tidak percaya, mengakui atau tidak mengakui, semuanya mengecap kebaikan Tuhan. Orang yang tidak pernah ke gereja pun ya tetap mengecap kebaikan Tuhan. Orang yang ke gereja 1 tahun 1 kali pun, seperti kata pendeta Rap-Rap, kapal selam konvensional itu bisa menyelam di bawah air laut 3 minggu baru muncul ke permukaan. Tapi Amerika bikin kapal selam yang lebih canggih, bisa menyelam di bawah laut 3 bulan baru muncul. Tapi kapal selam orang Kristen lebih canggih, dia bisa menyelam 11 bulan. Mulai habis tahun baru dia selam, nanti pas Natal baru dia keluar. Tapi orang seperti itu pun bukankah mengecap kebaikan Tuhan? Tidak ada makhluk yang tidak mengecap kebaikan Tuhan. Tapi di sini dikatakan yang benar-benar, ya. Dikatakan dalam teks tadi, ya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Apa artinya benar-benar di sini? Kalau orang kafir saja bisa kecap kebaikan Tuhan, kalau binatang, tumbuhan saja, seluruh makhluk bisa mengecap kebaikan Tuhan, lalu mengapa disebut benar-benar? Maksudnya begini, kebaikan Tuhan itu ada kebaikan yang sifatnya umum. Napas hidup, makan minum, hujan, matahari, dan lain sebagainya. Kita menikmati segala macam kebaikan Tuhan. Saya kemarin ditanya, Pak Pendeta, dunia ini, alam semesta ini begitu luas. Tata surya kita begitu luas. Ada Mars, ada Pluto, ada Uranus, dan lain sebagainya. Tapi mengapa Tuhan hanya menempatkan kita di bumi ini saja? Saya jawab bahwa dunia ini, alam semesta memang luas. Tapi sepanjang yang kita ketahui sekarang, dunia atau bumi masih merupakan hunian terbaik bagi kita. Sekarang ada bumi kita di sini. Ada bulan di sini. Dan jarak bumi dan bulan dengan kecepatan cahaya itu cuma 1,3 detik. Kalau seandainya kita bisa naik pesawat kecepatan cahaya, cahaya itu lari 300.000 km per detik. Sampai bulan 1,3 detik. Bulan ada di atas bumi kita dalam jarak seperti itu. Seandainya bulan diturunkan dikit, ingat, posisi bulan mempengaruhi pasang surut air laut. Makanya kita bilang, air pasang, air surut, air laut naik. Seandainya bulan turun dikit, maka air pasang ini yang sekarang tidak bahaya, itu akan merendam seluruh bumi 2 kali sehari. Maka kita akan mengalami tsunami 1 hari 2 kali kalau bulan turun. Tapi ternyata tidak, kan? Artinya bulan itu tetap dalam jaraknya. Semua itu kebaikan Tuhan. Kalau memang kebaikan Tuhan sifatnya umum,
Lalu ketika dikatakan di sini kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ini pasti bicara kebaikan Tuhan yang lain yang tidak dinikmati oleh binatang, oleh tumbuhan, oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kebaikan macam apa? Kebaikan yang bersifat rohani dan kekal. Orang kafir bisa dapat hujan, dapat matahari, dapat makan, minum, air, napas hidup, tapi tidak pernah mendapatkan penebusan. Tidak pernah mendapatkan pengampunan dosa. Tidak pernah mendapatkan perdamaian dengan Allah. Sebesar-besarnya kasih Tuhan, sebesar-besarnya kebaikan Tuhan dalam aspek jasmaniah, tapi kebaikan Tuhan yang bersifat rohani itu jauh lebih besar. Makanya Yesus bilang, apa artinya seorang punya isi dunia tapi kehilangan nyawanya? Berarti berkat pengampunan dosa, berkat penebusan, berkat perdamaian dengan Allah, berkat adopsi atau diangkat menjadi anak Allah, itu jauh lebih besar. Dan orang-orang yang tidak percaya Yesus tidak bisa mengalami ini. Kamu bisa bertumbuh kalau kamu benar-benar mengalami kebaikan Tuhan. Itu artinya mengalami kebaikan Tuhan yang spesial. Kamu bisa bertumbuh kalau kamu sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam arti ditebus. Kamu bisa mengalami pertumbuhan kalau kamu mengalami berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Misalnya diampuni dosanya, didamaikan dengan Allah, diangkat menjadi anak Allah. Dengan kata lain, yang bisa benar-benar mengecap kebaikan Tuhan itu hanya orang Kristen sejati, yang memang benar-benar sudah merasakan kebaikan Tuhan. Maka syarat untuk bisa mengalami pertumbuhan di dalam Kristus adalah, syaratnya adalah orang itu harus orang Kristen sejati. Kalau Kristennya hanya KTP-nya saja Kristen, atau secara tradisi dia Kristen, hanya karena lahir dari keluarga Kristen, dikatekisasi, ditabisidi, lalu dibaptis, ikut perjamuan, lalu aktif di dalam pelayanan. Kalau hanya itu, tanpa pernah sungguh-sungguh menjadi Kristen sejati, menyambut Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, itu Kristen KTP saja. Dan yang model begitu sebenarnya belum benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Maka syarat untuk bisa bertumbuh itu harus orang Kristen sejati. Kalau saudara bukan orang Kristen sejati, hanya tradisi saja Kristen, tidak peduli saudara berapa banyak ikut kebaktian, tidak peduli berapa banyak saudara ikut doa, tidak peduli berapa banyak saudara baca Alkitab, saudara tidak akan bisa bertumbuh. Hanya Kristen sejati. Sama seperti suatu tanaman tidak pernah bisa bertumbuh kalau dia tidak benar-benar hidup. Kayu kering, kamu tanam dan kasih pupuk bagaimanapun juga tidak pernah bisa bertumbuh. Kenapa? Karena pada dasarnya mati. Orang berdosa yang belum ditebus oleh Kristus itu disebut mati secara rohani. Mati secara rohani, bagaimana bisa bertumbuh? Kayu kering itu disiram, dikasih pupuk, dikasih semua teknologi bagaimanapun, dia tidak bisa bertumbuh. Dia harus hidup baru bisa bertumbuh. Seorang anak tidak pernah bisa bertumbuh kalau belum pernah dilahirkan. Maka demikian juga orang Kristen baru bisa benar-benar bertumbuh kalau dia adalah Kristen sejati. Ini perlu ditekankan karena kalau kita tanya, semua orang Kristen percaya Yesus, mereka percaya. Tapi begitu dikejar lebih dalam di dalam konsep pengertian tentang Injil, seringkali kita dapati banyak orang tidak percaya. Saya pernah pelayanan di Rote dalam satu acara seminar, dan saya bicara soal Injil. Setelah itu saya minta supaya siapa yang mau percaya Yesus berdiri.
Untuk pertama kalinya. Biasa kalau KKR begitu kan, siapa mau maju terima Yesus, maju. Hari kedua, siapa mau maju, maju ulang lagi. Hari ketiga, maju ulang lagi. Entah Yesus yang diterima hari pertama itu sudah kemana. Sampai hari kedua dia maju lagi. Ingat, terima Yesus itu satu kali saja. Gak ulang-ulang. Pernah KKR di Amfoang, saya khotbah hari ketiga. Hari pertama saya hadir, hari pertama 2 orang lain. Waktu hari ketiga saya hadir, saya tanya, khotbah hari pertama apa? Oh, tentang ini. Tantangannya apa? Terima Yesus. Berapa yang maju? Kira-kira 100. Hari kedua khotbahnya apa? Ini. Tantangannya terima Yesus. Ya. Berapa orang yang maju? Kira-kira 100. Akhirnya saya khotbah hari ketiga, tetap penginjilan, dan saya tantang juga siapa yang mau terima Yesus. Kira-kira 100 orang berdiri lagi. Begitu mereka berdiri, saya bilang, yang sudah terima Yesus hari pertama dan hari kedua, duduk. Turun. Shut. Kira-kira sisa 10 orang. Yang sudah pernah terima Yesus dari sekian tahun yang lampau, turun, duduk. Hanya yang baru pertama kali mau terima Yesus tetap berdiri. Ada 7 orang. Di Rote yang saya bilang tadi, setelah saya tantang yang baru pertama kali terima Yesus, berdiri. Pendeta emeritus berdiri. Saya bingung, jangan-jangan dia salah mengerti. Saya jelaskan ulang, kalau sudah terima Yesus, duduk. Untuk yang pertama kali saja sambut Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan pendeta emeritus itu tetap berdiri. Dan setelah itu dia bangun bersaksi, saya sudah emeritus. Dan baru hari ini saya mengerti Injil. Dan hari ini pertama saya buka hati, terima Yesus. Berarti orang bisa punya jabatan tinggi di dalam pelayanan, tapi bisa jadi dia tidak sungguh-sungguh menjadi Kristen sejati. Yang seperti ini tak mungkin bisa bertumbuh. Pertumbuhan hanya terjadi kalau saudara sudah sungguh-sungguh Kristen sejati yang menyambut Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Itu syaratnya. Sekarang hal yang kedua, cara bertumbuh. Kalau syaratnya sudah dipenuhi, yaitu sungguh-sungguh Kristen, benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sekarang ada caranya yang diberikan di dalam teks kita. Apa caranya? Pertama, kita harus berusaha membuang dosa-dosa kita. Coba perhatikan ayat 1 bacaan kita. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buanglah segala macam kejahatan dan seterusnya. Syarat untuk bertumbuh harus Kristen sejati. Cara bertumbuh harus buang dosa. Tapi bukankah dia sudah Kristen sejati? Kenapa harus buang dosa? Karena sekalipun kita Kristen sejati, kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan kekurangan dan kecacatan. Maka orang yang beriman seperti apapun tidak melepaskan dia dari kenyataan bahwa hidupnya juga berdosa, bahkan banyak berdosa. Nuh dikatakan dia orang yang tak bercacat celah di antara orang-orang sezamannya. Itulah sebabnya dunia dibinasakan, Nuh dan keluarganya diselamatkan. Tapi begitu turun dari Batra, apa yang terjadi? Nuh minum mabuk. Orang seperti Nuh bisa jatuh di dalam dosa kemabukan. Abraham dikenal sebagai bapak segala orang beriman. Kita tidak meragukan iman Abraham. Tapi kok bisa jatuh pada poligami? Kau ini Hagar. Kau ini Sarah. Belum lagi Gundik, Keturah, dan lain sebagainya. Orang seberiman Abraham, bapak segala orang beriman, ternyata juga poligami. Tidak ada yang meragukan kerohanian Daud. Seorang yang begitu dekat di hati Allah. Tapi ternyata bisa jatuh dalam perzinahan dan bahkan pembunuhan terhadap Uria. Tidak ada yang meragukan iman Petrus, tapi kita tidak bayangkan orang seperti Petrus bisa menyangkal Yesus. Artinya orang yang sudah sungguh-sungguh percaya pun itu
ternyata masih banyak dosanya dan bisa jatuh ke dalam dosa ini dan dosa itu. Dan karenanya dikatakan, buanglah segala kejahatan, buanglah segala macam kefasikan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, dan lain-lain. Karena kalau kamu masih tetap memegang dengan erat semua itu, kamu tidak bisa bertumbuh. Cara bertumbuh di dalam rohani, buang, lepaskan dosa. Dosa ini begitu banyak manifestasinya. Karena itu kita harus berjuang membuangnya dalam semua aspek. Makanya perhatikan ayat itu, muncul 3 kali kata segala. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan. Jangan puas hanya bisa membuang satu, tapi berjuang untuk membuang semuanya. Karena tanpa membuang dosa, kamu tidak bisa bertumbuh secara rohani. 2 pemuda diundang pesta di kampung sebelah. Tapi transportasi ke kampung sebelah itu hanya bisa dengan perahu. Maka mereka berdua naik perahu sampan, pergi hadiri undangan di kampung sebelah. Pesta nikah. Setelah naik perahu, mereka dua mendarat di sebelah, hadiri pesta. Pesta begitu meriah, makan, minum, menyanyi, dansa-dansa. Lalu mereka minum-minum sampai akhirnya mabuk. Hampir siang, pesta sudah bubar. 2 orang ini setengah mabuk, tapi siap kembali pulang ke kampungnya. Setelah itu mereka pergi ke laut, ambil perahunya dan dayung pulang ke kampungnya. Tapi mereka dayung-dayung rasanya lama sekali tidak sampai-sampai kampung mereka. Mestinya jarak normal itu hanya setengah jam sudah sampai. Ini sudah 1 jam, 2 jam. Mereka tidak sampai-sampai juga. Makin kuat mereka 2 dayung, tapi tidak sampai-sampai. Sampai matahari sudah muncul dari hampir siang. Matahari sudah muncul, mereka tidak sampai juga. Mereka 2 heran, kenapa tidak sampai-sampai? Begitu matahari, begitu terang, mabuk mulai hilang. Mereka lihat, astaga, mereka 2 dayung, tapi tali jangkar belum lepas, masih ikat di pohon. Ya, maka don 2 dayung sekuat apapun tidak akan sampai sepanjang ikatan belum lepas. Begitu juga mau berjuang bagaimanapun juga untuk pertumbuhan rohani, saudara tidak akan bertumbuh secara rohani kalau ada dosa yang belum dilepaskan. Kita tidak bebas dari dosa. Hari-hari kita berdosa. Itulah sebabnya kenapa kita selalu datang pada Tuhan memohon pengampunan dosa. Tapi lebih daripada itu, memohon pengampunan dosa harus disertai dengan tekad untuk lepas atau membuang dosa itu. Kecuali itu, kita tidak pernah bisa bertumbuh secara rohani. Maka masing-masing boleh merenungkan, apakah ada dosa yang saya pegang dengan erat-erat di dalam hidup saya. Itu pasti menghambat pertumbuhan rohanimu. Buanglah segala macam kejahatan. Ini cara pertama. Cara yang kedua adalah kita harus mau belajar firman Tuhan. Setelah buang dosa, belajar firman. Perhatikan ayat 2. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Saudara, air susu yang murni dan rohani itu bicara soal firman. Tapi ada hubungan 2 hal ini. Buang dosa, lalu menginginkan susu rohani, yaitu firman. Buang dosa, lalu ingin firman. Kenapa 2 hal ini diberikan? Karena saudara-saudara, 2 hal ini berhubungan. Kalau orang tetap memegang dosa, kerinduan akan firman pasti berkurang, bahkan hilang. Ini kata kitab suci dan kata pengalaman setiap orang yang pernah berjuang melawan ini. Kerinduan akan
firman akan terus menurun, terus menurun, terus menurun sepanjang orang belum melepaskan dosa-dosanya. Maka buang dosa saja tapi tidak menyukai firman tidak akan bisa bertumbuh. Menyukai firman tapi tidak buang dosa tidak bisa bertumbuh. Dan sebenarnya orang yang hidup di dalam dosa tak mungkin sungguh-sungguh menginginkan firman. Tidak bisa. Kerinduan akan firman pasti akan redup, makin lama makin hilang sepanjang dosa terus dipelihara. Nah, terkait dengan firman ini, saya ingin bahas beberapa kata di dalam ayat 2 ini. Pertama, air susu yang murni dan yang rohani. Tekanan saya pada kata yang rohani. 1 Petrus 2 ayat 2 itu ya. Yang murni dan yang rohani. Sebenarnya di sini Alkitab Indonesia menerjemahkan yang rohani. Air susu yang murni dan yang rohani. Tapi kalau saya berikan perbandingan terjemahan, RSV misalnya dia bilang susu rohani yang murni. New International Version susu rohani yang murni. King James susu firman yang murni. New American Standard Bible susu firman yang murni. Saya condong mengikuti terjemahan King James dan juga New American Standard Bible yang memilih terjemahan firman. Jadi susu di sini itu adalah firman. Jadi sama seperti bayi yang untuk pertumbuhannya membutuhkan susu, begitu jugalah orang Kristen kalau mau bertumbuh itu butuh susu firman. Di sini firman itu diibaratkan seperti susu. Maka pertumbuhan seperti pertumbuhan bayi tergantung susu. Demikianlah pertumbuhan rohani itu tergantung pada firman. Orang bertumbuh secara rohani bukan dari praise and worship-nya. Orang bertumbuh secara rohani bukan dari musiknya. Orang bertumbuh secara rohani bukan dari liturginya. Orang bertumbuh secara rohani bukan dari kemewahan gedungnya, tapi dari firman. Bukan berarti praise and worship, bukan berarti gedung, bukan berarti musik, bukan berarti liturgi. Itu tidak penting. Itu penting, tapi aspek yang paling penting dalam pertumbuhan itu firman. Karena itu jangan mengutamakan praise and worship lebih daripada firman. Jangan mengutamakan penekanan liturgi lebih daripada firman. Jangan menekankan musik lebih daripada firman. Saya hadir dalam satu kebaktian. Firmannya pendek sekali, tapi menyanyinya panjang sekali. Coba kalau banyak lagu baik, satu lagu diulang. Saya ingat dulu lagu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ujungnya, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. WL-nya bilang sekali lagi. Ku ingin tetap di sini. Sekali lagi, ku ingin tetap di sini. Oh saudara-saudara, sekali lagi, ku ingin tetap di sini. Saya hitung. Ku ingin 2, 3, 11, 12, 13. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Sekali lagi, ku ingin tetap di sini. Dalam hati saya sudah tidak ingin tetap di sini. Dan meninggalkan tempat itu. Menyanyi terlalu banyak. Tapi firman sangat sedikit ditekankan. Pertumbuhan itu dari susu firman. Maka di dalam kebaktian firman harus lebih ditekankan dari segala aspek yang lain. Di kampung mama saya, Pulau Semau sana, pernah ada kisah orang kebaktian
Sudah selesai doa berkat, orang sudah pulang. Tiba-tiba majelis kejar jemaat. Masuk kembali, semua masuk kembali. Semua jemaat masuk kembali. Ada apa? Maaf, tadi lupa pengakuan iman rasuli. Mereka ulang lagi pengakuan iman rasuli. Begitu pentingkah pertumbuhan rohani? Itu tergantung susu firman. Kalau gereja, kalau jemaat mau bertumbuh, aspek yang lain penting diperhatikan. Tapi firman itu harus yang paling utama. Saudara lihat gereja-gereja Protestan. Mengapa mimbar itu posisinya paling tengah? Kenapa tidak di pojok sana, di pojok sana? Itu ada makna simbolisnya. Bahwa firman, mimbar tempat beritakan firman, itu center dari ibadah itu. Kalau ketemu ada mimbar di pojok mungkin karena ruangannya lagi renovasi atau bagaimana ya. Tapi pada umumnya di tengah sebagai sentral dari ibadah. Maka firman harus ditekankan. Kedua, saya mau jelaskan kata murni. Perhatikan di ayat 2 itu ada air susu yang murni. Kalau air susu itu firman, itu berarti firman yang murni. Kalau bayi mau bertumbuh, kasih dia air susu yang murni. Air susu ibu. Tapi kalau air susu ibu sedikit, tambah air 2 galon, itu namanya sudah tidak ASI yang murni. Itu tidak bisa bikin pertumbuhan. Air susu untuk anak bayi, campur coklat, ya, stroberi, itu tidak bisa bikin dia bertumbuh. Yang bisa bikin dia bertumbuh air susu, tapi harus murni. Yang bikin orang Kristen bertumbuh itu adalah firman, tapi firman harus murni. Mengapa perlu ditekankan firman Tuhan yang murni? Karena dalam kenyataannya ada banyak pemberitaan firman, tapi tidak memberitakan firman yang murni. Terlalu banyak campuran yang membuat akhirnya firman yang sampai kepada umat tidak lagi murni yang bisa bikin pertumbuhan. Hari ini ada banyak orang beritakan firman, buka Alkitab, baca, lalu ngoceh kemana-mana. Cerita tidak ada ujung pohonnya. Mama saya cerita menghadiri satu kebaktian dan pendetanya baca dari Mazmur sekian. Lalu dia mulai buka khotbahnya. Bapak Ibu, tadi malam saya bermimpi. Lalu dia cerita mimpinya, tiba-tiba amin. Loh, apakah ini adalah susu rohani yang murni? Ada banyak orang beritakan firman, tapi bercampur dengan banyak hal. Campurannya bahkan terlampau banyak, sehingga justru susu rohani itu kadarnya hanya sekian persen. Apa kira-kira orang mencampur firman? Orang bisa mencampur firman dengan segala macam lelucon di dalam pemberitaan. Saya bukan anti orang ketawa kalau dengar firman. Tapi kalau ketawanya dan leluconnya 90%, lalu firman yang diberitakan cuma 10%. Ini sudah bukan susu rohani yang murni. Ada juga yang beritakan firman, ngomong firman, tapi lebih banyak cerita pengalaman. Saya diceritakan seorang teman saya, dia hadir dalam satu kebaktian. Dan pendeta setelah baca firman cerita kemana-mana, anak saya tuh kuliah di Australia. Cerita panjang tentang anaknya. Anak saya yang kedua ada di Kanada. Cerita panjang anaknya. Anak ketiga saya ada di Amerika. Cerita panjang pekerjaannya, rumah tangganya, keluarganya. Lalu amin. Setelah selesai kebaktian, pendeta ke depan, jemaat keluar dan bersalam-salaman.
Lalu teman saya ini pegang tangan pendeta, Pak Pendeta terima kasih. Dengan mendengar khotbah Bapak, saya menjadi lebih mengenal anak-anak Bapak. Soalnya anak Bapak yang diceritakan mendominasi seluruh pemberitaan. Ini menjadi air susu rohani, tapi tidak murni. Ilustrasi oke, cerita oke, itu mendukung pemberitaan firman. Tapi sifatnya harus minor. Apa yang dinyatakan firman itu yang harus diungkapkan lebih tinggi. Yang kurang penting itu kalau ditekankan secara berlebihan itu membuat yang penting itu terabaikan. Saudara lihat kalau nonton tinju, antar ronde itu ada apa? Mau ronde 3 ke ronde 4, itu ada apa? Di atas panggung. Ada Ron Gill yang membawa. Ini kan? Mau masuk ronde 4, dia maju. Tujuannya dia ada di situ apa? Untuk menunjukkan mau masuk ronde berapa. Tapi dia bawa papan ronde, tapi hanya pakai celana dalam dengan BH. Lalu saya dengan teman pernah nonton tinju, mau masuk ronde 4, kita dua lihat. Setelah itu tinju mulai, kita dua. Dia tanya, ronde berapa? Saya bilang, wih beta Juson tahu. Padahal mata ada di TV. Kenapa kita tidak bisa tahu? Tujuan utamanya dia naik di situ menunjukkan papan ronde. Tapi aksesorisnya terlalu banyak. Lenggak-lenggoknya terlalu diekspos. Membuat tujuan utama yaitu papan ronde terabaikan. Dan orang lebih lihat lenggak-lenggoknya. Cerita-cerita, pengalaman-pengalaman itu penting mendukung pemberitaan. Tapi jangan terlampau banyak sampai orang pulang gereja lebih ingat leluconnya daripada firmannya. Bagaimana orang bisa bertumbuh dari hal itu? Ingat, orang bertumbuh dengan susu rohani. Tapi susu rohani itu harus murni. Itu baru bisa bikin pertumbuhan. Sekarang perhatikan yang ketiga. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin. Perhatikan ayat ini, ada dua kata. Jadilah dan ingin. Di sini yang dijadikan kata perintah adalah jadi. Jadilah. Sebenarnya dari bahasa asli perintahnya bukan jadilah. Perintahnya terletak pada ingin. Misalnya dalam versi King James, as newborn babies desire. Seperti bayi yang baru lahir, inginkanlah. Jadi bukan jadilah, tapi inginkanlah. Maka di sini kita bisa lihat bahwa ada perintah. Memang ada susu rohani yang murni, tapi kamu itu harus menginginkannya. Kalau saya tadi bicara susu rohani yang murni, dan saya menyoroti aspek pengkhotbah atau pemberitaan yang kadang mencampur firman dengan terlalu banyak aksesoris lain. Tapi di sini tekanannya pada pendengar. Pendengar itu harus menginginkan yang murni. Kalau pengkhotbahnya tidak memberikan yang murni, jemaat juga tidak menginginkan yang murni. Lalu mau bertumbuh bagaimana? Inginkanlah. Saudara harus berpikir hari ini mendengar firman. Sesuatu yang baru apa yang saya dapat? Sesuatu yang baru apa yang bisa membuat iman saya bertumbuh kalau saya mendengar firman? Cari. Hari ini kalau orang memang punya kerinduan firman, terlalu banyak akses bisa didapat. YouTube bertebaran, biarpun yang miring-miring juga ada. Tapi yang lurus-lurus dan bagus-bagus juga ada. Sepanjang orang rindu akan firman Tuhan yang murni, dia pasti akan mendapatkannya. Kerinduan yang lain bisa Tuhan tidak kabulkan. Rindu punya rumah baru, rindu punya mobil baru, rindu punya itu, rindu punya ini.
bisa tidak dikabulkan. Tapi kalau orang rindu firman, tidak mungkin tidak dikabulkan. Karena Tuhan berjanji, Matius 5:6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau saudara rindu firman, cari firman dengan penuh kerinduan, Tuhan pasti akan memberikan kepada saudara. Dan olehnya saudara dapat bertumbuh. Yang keempat, supaya olehnya kamu bertumbuh. Ayat bacaan kita ayat 2 tadi. Supaya olehnya kamu bertumbuh. Kerinduan pada firman inilah yang menyebabkan adanya pertumbuhan. Tapi ingat, tidak boleh lepas dari yang pertama, yaitu membuang dosa. Buang dosa tapi tidak rindu firman, tidak bisa bertumbuh. Rindu firman tapi tidak buang dosa, tidak bisa bertumbuh. Dua-dua ini harus ada. Buang dosa lalu punya kerinduan. Dan pertumbuhan ini harus merupakan tujuan belajar firman. Belajar firman, dengar firman, tujuannya bertumbuh. Karena ada orang dengar firman bukan tujuannya bertumbuh, hanya memuaskan rasa ingin tahu. Orang datang ke gereja mendengar firman hanya rutinitas, hanya sesuatu yang tak bisa dihindari. Kalau saudara belajar firman dan dengar firman, tujuan akhir harus mengalami pertumbuhan. Kalau begitu, syarat supaya bertumbuh harus Kristen sejati. Yang belum Kristen sejati jangan harap pertumbuhan. Kalau sudah Kristen sejati, bagaimana cara bertumbuh? Pertama, buang dosa. Kedua, rindu akan firman, air susu rohani yang murni. Kalau saudara melakukan itu, tidak mungkin tidak bertumbuh. Selamat bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.